Gerak cepat demi Piala Dunia, Erick Thohir langsung tarik 4 pemain keturunan. Lagi-lagi FIFA bantu timnas Indonesia buat Vietnam dan Malaysia kepanasan. Timnas Indonesia senior lolos ronde keempat asal kalahkan Cina, dan begini konsepnya. PSSI tolak lepas Ijes dan pilih Asnawi Mangku Alam ke ASEAN All Star. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk memberikan like-nya ke video ini karena like itu gratis. Terima kasih. Menunjukkan performa yang mengesankan dalam 3 pertandingan, tim nasi Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Korea Utara di babak perempat final dengan skor telak 0-6. Kekalahan ini menjadi pukulan berat sekaligus pelajaran berharga bagi skuad muda Indonesia. Selesai laga, pelatih kepala Nova Arianto mengakui bahwa masih banyak aspek yang perlu dibenahi, baik dari segi teknik, strategi maupun mental bertanding. Dia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar tim dapat lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada 3 hingga 27 November mendatang. Dengan waktu persiapan yang masih tersedia, Nova berharap tim dapat bangkit dan berkembang, menjadikan kekalahan ini sebagai motivasi untuk tampil lebih solid di pentas dunia. Ia juga menegaskan, Frank, komitmennya adalah membentuk tim yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memiliki karakter kuat serta daya juang tinggi demi membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Dalam skuad timnasi Indonesia U17 saat ini, tercatat hanya 1 pemain diaspora yang turut memperkuat tim, yaitu Matthew Baker. Kehadiran pemain berdarah luar negeri ini dinilai berpotensi meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Banyak pihak meyakini bahwa penambahan tenaga dari pemain diaspora dapat menjadi kunci penting dalam menambah kedalaman dan daya saing skuad Garuda Asia saat menghadapi ajang yang lebih bergensi, yaitu Piala Dunia U17 2024. Pengalaman membuktikan betapa besarnya kontribusi pemain diaspora dalam turnamen sebelumnya. Pemain keturunan Brazil Indonesia yang memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia U17 saat tampil di Piala Dunia, tetapi juga mencetak kontribusi nyata lewat tim nasi Indonesia U17 2023. Performa apik seperti itu menjadi bukti nyata bahwa pemain diaspora bisa memberikan dimensi berbeda dalam permainan. Di samping memperkuat tim dengan pemain diaspora, pelatih dan tim manajemen juga perlu menerapkan sistem promosi dan degradasi dalam pemusatan latihan. Sistem ini bertujuan menciptakan iklim persaingan yang sehat antar pemain, sehingga tidak ada pemain yang merasa posisinya aman. Setiap pemain dituntut untuk terus menunjukkan performa terbaik jika ingin mempertahankan tempatnya di tim utama. Dengan begitu, kualitas individu maupun tim akan terus meningkat seiring berjalannya waktu mempersiapkan timnas Indonesia. U17 menjadi tim yang benar-benar siap bersaing di level dunia. Dilansir dari akun Instagram @GarudaChampion, terdapat 3 pemain diaspora yang berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia. Pelatih Nova Arianto bisa mempertimbangkan ketiganya guna menambah kedalaman skuad Garuda Asia. Pemain pertama adalah Nicholas Indraman. Ia diketahui memiliki darah Indonesia dari Solo, Jawa Tengah. Saat ini ia membela klub Rosenborg usia 15 di Norwegia dan tampil menonjol sebagai penyerang. Dalam 4 pertandingan terakhir, Nicholas sukses mencetak 5 gol dan 1 assist, menunjukkan naluri gol yang tajam dan konsisten di lini depan. Pemain kedua yang mencuri perhatian adalah Noah Steenbergen yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu asal Bandung. Meskipun baru berusia 15 tahun, Noah telah bermain untuk tim SCV 28 usia 18 di Liga Belanda. Sama seperti Nicholas, ia juga berposisi sebagai penyerang. Keunggulan fisiknya menjadi nilai tambah. Sementara itu, nama ketiga yang masuk radar adalah Said Alim Berkic, adik dari Amar Berkic yang sebelumnya memperkuat timnas U16 Indonesia. Said saat ini menimba ilmu di Eintracht Frankfurt, Jerman. Namun proses pemanggilannya ke timnas Indonesia diperkirakan tidak mudah. Ia baru saja menerima panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Jerman U15 pada 7 sampai dengan 10. Meskipun demikian, potensi untuk memperkuat timnas Indonesia tetap terbuka ya jika proses pendekatan dilakukan dengan tepat dan berkelanjutan. Jika berhasil direkrut, kehadiran mereka dapat menjadi tambahan kekuatan
Penting bagi timnas Indonesia U17 yang tengah bersiap menghadapi persaingan ketat di pihak Indonesia. Terkadang untuk mencapai sesuatu, kita memerlukan sebuah keajaiban. Tapi keajaiban juga tidak bakal muncul begitu saja. Perlu kerja keras, dedikasi, dan loyalitas. Hal inilah yang sekarang sedang coba diterapkan pada timnas Indonesia. Erick Thohir mungkin sedang tak sesibuk ketika match day. Namun siapa sangka ada sebuah aksi gebrakan buat match day di Juni mendatang, di mana hal ini telah disetujui FIFA dan AFC. Erick, pihak induk sepak bola Asia dan dunia lagi-lagi memberikan sebuah kelonggaran dengan perubahan jadwal. Sesuatu yang sebenarnya membuat Vietnam merasa iri. Mereka terheran-heran dengan apa yang terus dirasakan timnas. Di sisi lain, negara tetangga Malaysia belum mau berhenti berambisi mengejar Garuda yang telah terbang lebih tinggi. Harimau Malaya ikut melakukan sebuah terobosan. Bedanya terobosan mereka banyak ditentang, karena makin banyak menaturalisasi pemain lawan. Lantas siapa saja yang dinaturalisasi? Vietnam iri melihat Indonesia dimanja FIFA terus. Di tengah gelombang asa Asia, nama Indonesia kini tak lagi sekedar pengisi barisan. Kembali terbukanya harapan Indonesia, mimpi besar timnas Indonesia, kepilihan dunia kembali terbuka setelah sukses mengandaskan Bahrain. Kemenangan tersebut sekaligus membungkam Kuar-Kuar Dragan Terlajic selaku juru taktik lawan. Sebelumnya pelatih asal Kroasia itu sempat meremehkan kemampuan Garuda Nusantara. Terlajic mengajak program naturalisasi PSSI dengan sebutan Belandaisme. Kalian memiliki 300 juta, orang sementara kalian mendatangkan pemain dari Belanda, ujar Terlajic. Sang pelatih juga ogah mengakui kehebatan timnas dan tetap melontarkan pernyataan menyakitkan. Dia mengatakan Indonesia tetap bukan lawan yang kuat bagi timnas Bahrain. Menurut Terlajic, pasukan Mutiara Teluk menjadi penyakit. Pemenang sejati karena unggul dari segi permainan dan statistik. Dari segi permainan mereka sama seperti Bahrain. Di babak kedua kita lebih baik, sedikit baik, dan mereka beruntung bisa mencetak gol ini jadi selamat. Tambah pelatih 59 tahun tersebut. Terlajic bahkan sempat berasumsi liar akan menelan 2 kekalahan beruntung. Bisa aja kami menang 2 kali dan Indonesia kalah 2 kali di laga sisa. Ayolah, ini sepak bola. Kemenangan ini juga membuktikan janji. Patrick Kluivert perlu menurunkan sedikit ekspektasinya di sisa ronde ketiga, sebab persaingan grup C semakin ketat dengan selisih poin yang gak berbeda. Jauh dari peringkat 2 hingga 5. Berbagai media internasional gak memandang timnas Indonesia sebagai tim yang lolos otomatis. The Guardian gak yakin anak asuh Patrick Kluivert bisa melanggang langsung ke Piala Dunia. Kemenangan gemilang atas Indonesia mengangkat mereka unggul 7 gol. Kemenangan itu membawa Australia diambang lolos ke Piala Dunia secara langsung. Tulis media London ini, keraguan The Guardian memang bisa dibuktikan lewat data. Guardian menganalisis jika persaing klasemen, Indonesia saat ini sangatlah kuat dan sulit diprediksi. Sebut saja Arab Saudi yang perlahan mulai bangkit setelah sempat terseok-seok. YIJSDKK juga wajib waspada karena ditempel ketat baharan dengan selisih 3 gol. Berbeda dengan The Guardian, Football Premier International justru mewartakan hal berbeda. Media asal Belanda ini cukup optimis timnas Indonesia bisa melaju mulus ke Piala Dunia jika tim Aslan Kluivert menang pada laga lanjutan. 2 tim pertama akan lolos ke Piala Dunia. Dukungan serupa juga ditunjukkan oleh media asal Irak, yakni Iraqis.ir. Portal berita Instagram itu bahkan berani pasang peluang tinggi bagi Yijez dan kolega melaju ke Piala Dunia dan telah menjadi kekuatan kuat yang tidak bisa diremehkan di benua Asia. Sebagian besar, yakni 80% tim nasional Indonesia, lolos ke Piala Dunia. Menunggu Australia terpleset di 2 laga, harapan timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia belum sepenuhnya pupus. Syaratnya seluruh rakyat tanah air wajib berdoa agar Australia bisa terjungkal di sisi ronde ketiga. Skuad soccer Rus bakal menjalin 2 partai sengit di bulan Juni mendatang. Pasukan Kanguru akan bertemu Jepang dan Arab. Saudi yang menero dari peringkat ketiga. Beruntung Australia punya catatan buruk setiap menghadapi tim Samurai Biru. Buktinya negeri benua hijau hanya mampu memetik 6 kemenangan dari 27 pertemuan. Lebih parahnya lagi catatan tersebut terakhir kali diraih pasukan soccer Rus di tahun 2009 yang lalu. Sejak saat itu Australia selalu dibabat habis timnas Jepang dengan 6 kekalahan. Tidak cuma Jepang, negeri Kanguru juga punya rapor merah saat menghadapi Arab Saudi. Skuad soccer Rus bahkan kalah telat dari segi permainan di pertemuan pertama. Saat itu Jackson Irfan DKK juga dikurung habis-habisan dan cuma memegang 42% penguasaan bola.
Alhasil skuad The Green Falcon sukses memetik 1 poin dari kandang Australia. Peluang Australia